Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri Mojagung yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, di mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan dan mengikuti MPLS SMA Negeri Mojagung pada masa pandemi COVID-19 ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, yaitu berupa ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya karena kalian telah berhasil lolos seleksi masuk menjadi peserta didik baru di SMA Negeri Mojagung. Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Anda semuanya layak dapat bintang, terutama yang lolos seleksi melalui jalur prestasi. Sedangkan yang lolos seleksi melalui jalur zonasi dan afirmasi masih perlu bukti. Salam sehat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya Bambang Effendi pertama ingin memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tidak cinta maka tidak ada rasa untuk memiliki. Rasa memiliki terhadap semua nikmat tercinta tentunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Bambang Effendi. Tempat dan tanggal lahir Jombang 24 Maret 1967. Agama Islam. Alamat Dusun Ngepung, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno. Adapun riwayat pendidikan saya, jelek-jelek ini saya pernah sekolah TK yang pada saat itu masih langka tingkat pendidikan taman kanak-kanak. TK ada di Surabaya, kemudian SD dari SDN Menganto 1 tahun 1974 sampai dengan 1980, kemudian SMP Pancasila Mojowarno, SMP 5 ya, mulai tahun 1980 sampai dengan 1984. Kemudian SMA di SMA Negeri 1 Jombang. Alhamdulillah walaupun SMP-nya swasta, tapi SMA berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Jombang. S1 IKIP Negeri Malang, kemudian lulus tahun 1987 sampai dengan tahun 1992. S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2013 sampai dengan 2015. Adapun riwayat pekerjaan, lulus kuliah saya menjadi guru honorer atau dikenal dengan istilah GTT di SMP, SMA, dan SMK Pancasila Mojowarno. Kemudian alhamdulillah tahun 2000 lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di SMP Negeri 2 Kabuh, dan tahun 2009 alhamdulillah bisa mutasi ke SMA Negeri Mojagung sampai dengan sekarang. Anak-anak sekalian, pada materi kali ini antara lain yang pertama pengertian apa itu wawasan Wiyata Mandala, kemudian pentingnya wawasan Wiyata Mandala, kemudian isi wawasan Wiyata Mandala, kemudian
kemudian unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala, dan juga peran siswa dalam membangun wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, arti dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan atau tinjauan, kemudian wiyata yang berarti pengajaran atau pendidikan, mandala berarti kawasan atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Salah satu pihaknya adalah kalian sebagai peserta didik di SMA Negeri Mojagung ini. Berikutnya, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu penting? Ya. Tak lain dan tak bukan adalah dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tentram, nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, di mana hal ini ditentukan oleh banyak faktor atau banyak komponen yang harus kita perhatikan bersama agar KBM bisa berjalan dengan tertib, terhindar dari gangguan, baik gangguan dari dalam maupun dari luar sekolah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan dari warga sekolah tentang eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Jadi tanamkan dalam benak kalian tentang wawasan Wiyata Mandala, pahami, kemudian nanti terapkan dalam kehidupan nyata di berbagai lingkungan kehidupan, terutama lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, tentang isi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan, di mana wewenang dan tanggung jawab penuh berada pada kepala sekolah. Kerjasama antara guru dan orang tua murid, apalagi di era masa new normal dengan berlangsungnya masa COVID-19 ini, peran orang tua menjadi sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan orang tua itu harus menjadi guru di rumah. Guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya yang disebut sebagai sekolah berwawasan lingkungan. Jadi harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Berikutnya yang keempat adalah unsur-unsur Wiyata Mandala, di mana kalian sebagai peserta didik baru diharapkan nanti mengenal dan memahami dengan baik dan benar semua unsur yang terdapat di dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, kalian hendaknya mengenal dengan baik alamat sekolah, berada di jalan apa, di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, dan seterusnya. Kalian bisa mengenalinya dengan mencarinya dengan mudah. Misalkan cukup dengan memiliki kop surat atau kop dari SMA Negeri Mojagung. Yang kedua, mengenal, memahami, dan melaksanakan tata
setiap sekolah memiliki tata tertib. Tata tertib itu bisa jadi ada yang berbeda, yang menunjukkan kekhasan, yang menunjukkan kearifan lokal dari sekolah yang bersangkutan. Termasuk Semanema kita mempunyai kekhasan, mempunyai keunggulan, mempunyai budaya yang semuanya bisa dirangkum dalam tata tertib sekolah. Yang ketiga, mengenal dengan baik dan benar struktur organisasi sekolah, dimulai dari struktur SMA Negeri Mojoagung, kemudian struktur berbagai organisasi yang ada di SMA Negeri Mojoagung dalam kegiatan ekstra misalkan. Kemudian yang keempat, mengenal dengan baik dan benar data warga sekolah. Yang dimaksud dengan warga sekolah itu siapa saja? Kita mulai dari peserta didik baru. Peserta didik baru adalah salah satu warga sekolah. Ada bapak dan ibu guru, ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada pengawas sekolah, dan seterusnya. Yang kelima, mengenal dengan baik dan benar tentang lingkungan fisik sekolah atau ruang-ruang yang ada di sekolah kita. Yang pertama ada ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang wakil kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ada ruang kelas untuk belajar, ada ruang bimbingan konseling, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, digital and manual library, perpustakaan ya, perpustakaan sekolah kita ada digitalnya juga, tempat ibadah ya, ruang UKS, ruang OSIS, ruang ekstra, aula, ada koperasi siswa, ada kantin, ada tempat upacara, ada tempat olahraga, ada gazebo, dan sebagainya. Nanti silakan kalian observasi ya, di mana lokasi ruang-ruang yang ada tersebut ya, sehingga kalian bisa mengenal dengan baik semua lingkungan fisik yang ada di SMA Negeri Mojoagung. Berikutnya, peran siswa di dalam Wiyata Mandala. Karena kegiatannya adalah kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, maka yang ditampilkan di sini adalah ingin menunjukkan kepada kalian peran apa saja yang harus kalian lakukan di dalam ikut serta membangun wawasan Wiyata Mandala di SMA Negeri Mojoagung. Yang pertama, peserta didik hendaknya berperan secara aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Mengapa kalian harus turut berperan secara aktif? Karena Semanema kita itu termasuk sekolah unggulan, walaupun berada di sekolah pinggiran, tapi termasuk sekolah unggul. Jadi para inputnya nanti itu akan bersaing, harus bersaing secara sehat dalam mengembangkan diri, dalam meraih prestasi. Ada banyak kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, terutama sekali yang sangat mendukung terhadap pengembangan diri kalian,
perjuangan meraih prestasi kalian adalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Misalkan ada kegiatan lomba-lomba, ada berbagai macam lomba yang sering diikuti, dan SMA Negeri Mojagung ya sering mendapatkan juara. Kalian bisa lihat sendiri, ada trofi-trofi maupun piagam-piagam yang tersimpan rapi di almari di tempat di ruangan piagam. Yang kedua, peserta didik wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepada wali kelas atau kepada guru BK dan bahkan kepada kepala sekolah, agar gangguan yang ada bisa segera diatasi. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Di SMA Negeri Mojagung sudah terbangun budaya warga sekolah, di mana budaya warga sekolah ini tentu ada yang dibangun secara sengaja dan ada yang tanpa sengaja itu menjadi sebuah gangguan. Jadi nanti jika kalian menemukan budaya warga sekolah yang tidak baik, maka segera perlu untuk ditindaklanjuti dengan cara melaporkan tadi. Sedangkan yang budaya yang sudah berlangsung baik, silahkan kalian pahami, kalian ambil manfaatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun diri. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Waktu yang ada kalian silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada silahkan kalian ambil dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendukung pengembangan diri kalian di dalam meraih prestasi, sehingga menjadi output yang membanggakan SMA Negeri Mojagung. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Saya menjadi teringat kata-kata guru saya pada saat masa orientasi siswa di masa SMA dulu. Beliau mengatakan, belajar 10 kali dalam 1 jam lebih baik daripada belajar 10 jam sekaligus. Artinya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, setiap saat diupayakan untuk belajar. Namun jika ada misalkan rasa jenuh, kita istirahat sebentar, baru kemudian belajar lagi. Banyak juga kata-kata mutiara yang bisa mendukung kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran agama Islam misalkan ada kata-kata bijak, utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi misalkan. Menuntut ilmu itu sejak dalam ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Artinya long life education. Belajar itu berlangsung sepanjang hayat. Belajar itu tidak mengenal usia. Kemudian yang kelima, memanfaatkan fasilitas belajar yang ada. Kita memiliki banyak fasilitas yang bisa mendukung proses belajar mengajar kalian. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
dengan sebaik mungkin, namun dengan tetap menjaganya agar bisa tetap digunakan secara optimal oleh teman-teman kalian maupun oleh adik-adik kelas kalian nantinya. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Anak-anakku sekalian, di dalam dunia pendidikan, di sekolah, kalian tidak hanya belajar, ya. Ada 4 hal yang perlu kalian kuasai dan perlu kalian laksanakan. Yang pertama, olah pikir. Yang kedua, olah hati. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, olah rasa. Kalau dirangkum dalam kompetensi, ada kompetensi kognitif, ada kompetensi keterampilan, ada kompetensi sosial, ada kompetensi spiritual. Semua itu hendaklah kalian kuasai terus-menerus, kalian pupuk terus-menerus selama kalian belajar di SMA Negeri Mojagung, sehingga kalian nantinya bisa menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, dan yang lebih penting adalah berkarakter, baik spiritual maupun sosial. Kemudian yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Organisasi induk siswa di sebuah sekolah adalah OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Kemampuan kognitif kalian harus kalian imbangi dengan kemampuan sosial tadi. Komunikasi, menjalin komunikasi dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting, yang akan bisa kita jadikan sebagai modal untuk meraih masa depan yang baik. Banyak sekali dalam realita anak yang pandai dalam pengetahuannya, namun sedikit memiliki skill, maka dalam kehidupannya akan gagal, tidak bisa menjadi orang sukses. Sebaliknya, punya skill tapi tidak punya pengetahuan yang banyak, maka akan menjadi tersesat. Oleh karena itu, ikutilah organisasi yang ada, yang berada di bawah naungan organisasi siswa intra sekolah. Yang kedelapan, menghindari tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Setiap kegiatan belajar mengajar haruslah terlaksana dengan tertib, dengan menyenangkan tapi tetap tertib, sehingga sasaran utama kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan akan tercapai. Dan masih banyak lagi sebenarnya peran yang harus kalian laksanakan. Kalian bisa menganalisa sendiri, kira-kira apa yang harus saya lakukan selama saya berada atau menjadi salah satu warga SMA Negeri Mojagung, sehingga nanti kalian menjadi orang-orang yang betul-betul sukses. Hanya satu yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru apabila kelak kalian sudah keluar menjadi dari SMA Negeri Mojagung, yaitu harapannya adalah kalian bisa menjadi orang yang sukses material, spiritual. Kemudian yang harus kalian ingat sebagai
bagian akhir dari materi kita kali ini adalah marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan atau profesionalisasi, dan juga pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Ya, ingat, masa depan kalian ada di pundak kalian sendiri, dan untuk meraihnya tidaklah semudah membalik telapak tangan, melainkan butuh perjuangan yang panjang, kerja keras. Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, kerja, kerja, dan kerja. Namun sebagai peserta didik, kalian ubah kata-kata kerja itu sebagai belajar, belajar, dan belajar. Ada kata-kata mutiara yang bagus. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Maka bersyukurlah karena kita menjadi bagian dari pendidikan, utamanya adalah bagian dari pendidikan yang ada di SMA Negeri Mojagung. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian. Kalian boleh berbangga karena banyak peserta didik yang mengharapkan bisa lolos seleksi di SMA Negeri Mojagung. Kemudian bagian akhir dari materi kita ini adalah penugasan untuk kalian. Tugasnya cukup sederhana dan menyenangkan namanya. Buatlah flyer atau semacam poster yang berkaitan dengan materi wawasan Wiyata Mandala, dengan mengambil salah satu tema, misalkan tentang mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi di Sumanema, seperti contoh pada gambar ini, atau mungkin dengan tema yang lain, menumbuhkan budaya literasi di Sumanema, taat dan patuh pada tata tertib sekolah, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selamat berkreasi. Kemudian untuk pengumpulannya saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Selamat datang. Selamat belajar. Selamat menimba ilmu di SMA Negeri Mojagung yang dikenal luas sebagai Sumanema. Sumanema luar biasa. Sumanema bisa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.